Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik atau bidang fonologi. Sebelum itu kita harus ketahui apa itu fonologi dan kesalahan-kesalahan seperti apa yang disebabkan dalam pengucapan fonologi. Untuk yang pertama adalah pengertian bidang fonologi. Bidang kajian bahasa membicarakan struktur bunyi bahasa disebut dengan fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata phonology, yaitu gabungan kata phon dan logi. Kata phon berarti bunyi bahasa, baik berupa bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Sedangkan kata logi berarti ilmu pengetahuan, metode, atau pikiran. Dalam ilmu bahasa yang dimaksud fonologi adalah salah satu cabang ilmu bahasa umum linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, baik bahasa masyarakat yang sudah maju ataupun modern, maupun bunyi-bunyi bahasa masyarakat yang masih bersaja primitif dalam segala aspeknya. Ya, jadi fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara umum maupun khusus. Fonologi yang mempelajari bunyi bahasa secara umum disebut dengan fonologi umum. Sedangkan fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara khusus disebut dengan fonologi khusus. Kemudian ada sejarah fonologi. Sejarah fonologi tentu secara perspektif banyak pandangan menurut para sejarawan. Sejarah fonologi yang kami ketahui adalah dapat dilacak melalui riwayat pemakaian fonem dari waktu ke waktu. Pada sidang masyarakat linguistik di Paris pada tanggal 24 Mei 1873, The French Indigenous mengusulkan beberapa nama fonem sebagai padanan kata. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memoir sur le système primitif des follows dan Les Langues Indo Expressionist tentang sistem awal vokal bahasa Indo Eropa yang terbit pada tahun 1878 mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dan bahasa-bahasa anggotanya. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama aliran Kazan, yang kedua ada aliran Praha, yang ketiga ada aliran Amerika. Aliran Amerika, tokoh aliran ini adalah Edward Sapir 1925, seorang enolog dan linguis yang terutama meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Kiprah Sapir diteruskan oleh Leonard Bloomfield, yang karyanya menjadikan dirinya bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Pada buku Bloomfield menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutakhir tentang fonem. Istilah ciri pembeda zona penyebaran fonem, kriteria dasar dan menentukan oposisi fonologis dan lain-lain. Kemudian C, ada pun analisis kesalahan berbahasa dari segi fonologi. Fonologi dalam bahasa adalah salah satu bidang dalam linguistik yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi dalam bahasa menurut fungsinya. Kesalahan yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi menurut fungsinya. Kesalahan berbahasa dari segi fonologi adalah kesalahan berbahasa yang diperoleh dari kesalahan pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia, serta kesalahan yang diperoleh dari karena perbedaan penangkapan makna. Kesalahan berbahasa yang dihasilkan karena kesalahan pengucapan manusia jika dilihat dari ada tidaknya rintangan terhadap arus udara, bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah pada pembentukan vokal bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Yang pertama pada vokal, kesalahan pengucapan pada vokal biasanya terdapat pada perbedaan cara pengucapan oleh penutur bahasa antar daerah, logat atau dialek yang sudah menjadi kebiasaan dengan ciri khasnya masing-masing, baik dari tekanan, intonasi, serta panjang pendeknya bunyi yang membangun aksen yang berbeda. Pada vokal E terkadang disebut dengan
atau u. Contohnya kata pilek, orang berkebudayaan Jawa akan mengatakan kata pilek, sama halnya dengan bahasa Indonesia pada. Namun terkadang terdapat kebudayaan dialognya justru berbeda seperti Sumatera, Flores, dan daerah luar Jawa lainnya. Ya, seperti kata pilek dengan huruf yang sama, cuma secara pengucapan orang-orang Jawa tentunya itu menggunakan kata pilek, berbeda dengan Medan, pilek. Nah, jadi kan fonolog ini berbunyi dan ini berbeda. Nah, ini sesuai dengan logat dialek antar daerah, kebiasaannya masing-masing. Kemudian pada konsonan, kesalahan pengucapan pada konsonan sesuai dengan aslinya. Konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor, yakni keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasi. Nah, keadaan pita suara, karakteristik dari konsonan adalah diucapkan dengan saluran suara yang lebih konstriksi. Ada konsonan yang diucapkan dengan saluran suara yang ditutup secara sesaat. Yang lainnya diucapkan dengan penutupan saluran suara pada titik-titik tertentu. Nah, ini untuk pita suara. Kemudian ada artikulasi, kemudian juga ada daerah artikulasi dan cara artikulasi. Dan yang selanjutnya adalah D. Kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik di bidang fonologi. Nah, ini kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam tatanan linguistik yang meliputi bidang fonologi, morfologi, semantik, sintaksis. El-Yawiyati membagi jenis-jenis kesalahan fonologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan pelafalan pengucapan. Kesalahan pelafalan kata adalah kesalahan dalam pengucapan bunyi-bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Hal itu dapat disebabkan karena ketidakcermatan membaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Sebab lainnya, penutur belum memahami arti kata yang diucapkan. Contohnya kata kados dilafalkan kados. Kata alimun dilafalkan menjadi alim, alim berarti pintar. Sedangkan alim menggunakan huruf alif berarti pedih. Kesalahan pelafalan tersebut dapat menyebabkan perubahan arti. Nah, ini tentu harus mengetahui yang namanya makharijul huruf dalam bahasa Arab, antara perbedaan huruf ain dan huruf hamzah dengan huruf alif. Nah, tentu ketika seseorang mengucapkan lain dengan huruf aslinya akan berubah kata. Seperti yang dicontohkan tadi, antara alim dan alim itu sudah berbeda. Yang dimaksud adalah alim sebagai orang yang berilmu, cuman secara pelafalan alim orang yang pedih. Nah, ini pelafalan dalam pengucapan. Kemudian ada kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan adalah ketidaktepatan pembaca dalam membaca suatu kata atau kalimat karena hilangnya atau tidak terbacanya satu huruf ataupun suku kata. Hal ini ditandai dengan tidak terbacanya suatu butir yang seharusnya ada. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Sebab lain karena penutur terburu-buru dalam mengucapkan kalimat, sehingga terjadi pelafalan huruf yang seharusnya diucapkan. Contohnya kesalahan pada nguroni dilafalkan nguroni, nuroni. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini kan guroni itu menggurui. Cuman saking terburu-burunya huruf G itu hilang, jadi nuroni itu menidurkan. Nah, ini kan kesalahan dalam penghilangan kata atau huruf, sehingga secara makna pun berbeda, menggurui dan menidurkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kesalahan pembalikan. Kesalahan pembalikan dalam kegiatan membaca berarti menggunakan sifat membaca dari kanan ke kiri ataupun tertukarnya suatu huruf dari huruf 17 sebelum atau sesudahnya. Hal itu disebabkan karena ketidakcermatan baca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Contohnya pada kata murkamu dilafalkan murkarmu. Jadi memang ketukaran huruf antara yang depan dan belakang karena cepatnya dalam membaca, sehingga huruf yang harusnya di depan menjadi di belakang, yang harusnya di belakang tertaruh di depan. Seperti tadi, murkamu, saking cepatnya membaca jadi mukarmu. Keempat ada kesalahan penyisipan dan